Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Zah. Dan di video kali ini, kita mau bahas tentang Interlink lagi. Kalau video sebelumnya itu lebih fokus kepada tutorial cara registrasi dan cara menambang. Namun di video kali ini kita bakal bahas sedikit lebih mendetail mengenai project Interlink ini. Apakah memang prospeknya bisa diandalkan atau sekedar project biasa-biasa aja seperti pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe-nya buat teman-teman yang lagi nonton video ini supaya Bang Zal lebih semangat lagi buat memberikan informasi dan edukasi mengenai airdrop ataupun informasi-informasi terbaru tentang kripto. Pada akun official Interlink di Twitter yang dikasih nama Interlink Labs, ini adalah official resmi ya, meskipun dia followernya masih 119,6 ribu karena ini juga belum lama dirilis. Jika kita lihat di sini mereka selalu update memberikan informasi hampir di setiap jam. Kalau kita pantau setiap harinya selalu ada kemajuan dari project Interlink ini. Mulai dari ambasador program, integrasi dengan project lain, serta mereka juga memberikan reward kepada teman-teman yang mau mengikuti event-event insentif mereka. Jadi dari sini kita bisa ngelihat kalau project Interlink Labs ini memiliki modal yang sangat kuat. Misalnya ini, Interlink Labs memberikan sebuah event dengan hadiah yang sangat besar yaitu sebesar $19.000 untuk merayakan tonggak sejarah kerjasama mereka dengan Lobspace. Buat teman-teman yang mau ikut ya silakan ikut, tapi ini nggak ada jaminan bakal dapat karena tentunya bakal bersaing dengan orang-orang yang mungkin di dalam persyaratannya cukup berat. Termasuk juga harus mengerjakan tas-tas yang telah diberikan. Tetapi fokus kita pada video kali ini bukan soal ini, lebih ke pembahasan detail mengenai Interlink. Oke. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, tentu saja kita harus masuk ke white papernya. Nah, sebelum kita bahas lebih mendetail, terlebih dahulu kita harus pahami dulu sistem kerja dari Bitcoin, Ethereum, P-Network, dan Interlink. Yang saya maksud ya metode verifikasinya. Nah, kalau BTC kita sama-sama tahu metode yang dipakai adalah Proof of Work atau POW, di mana untuk memverifikasi semua pendaftar atau pengguna harus melakukan suatu jumlah komputasi. Sedangkan Ethereum cara kerjanya adalah POS atau Proof of Stake. Dan kalau P-Network dia menggunakan sistem konsensus. Nah, ini yang terbaru adalah Interlink. Mereka menggunakan metode verifikasi dengan cara Human ID atau mereka mendukung jaringan manusia global. Jadi metode verifikasi ini terbaru dan belum pernah terpakai sebelumnya. Ini salah satu peluang yang membuat jaringan Interlink dapat berkembang lebih pesat. Karena kenapa? Akan sangat minim sekali bot-bot bisa menerobos masuk Interlink. Sudah barang pasti koin-koin yang akan terwujud nanti itu bisa terjaga. Interlink Network adalah infrastruktur terdesentralisasi yang dirancang untuk mendukung jaringan manusia global dengan menggunakan pemindaian wajah dan deteksi keterasingan. Pengguna memverifikasi identitas mereka tanpa mengekspos data pribadi dan menjadi human node yang membantu mengamankan dan menjaga integritas jaringan manusia. Nah, kalau biasanya kan kita itu KYC itu menggunakan data pribadi seperti KTP, paspor, SIM, ya sebagaimana yang pernah kita lalui di project-project yang lain. Tetapi untuk di Interlink, untuk verifikasinya atau bahasa KYC-nya, ini menggunakan pemindaian wajah. Kami sedang membangun jaringan blockchain yang berpusat pada manusia yang dirancang untuk membuat kripto dapat diakses oleh semua orang, dengan misi untuk menciptakan jaringan manusia terbesar di dunia, menargetkan 1 miliar orang nyata yang secara aktif berpartisipasi dalam ekosistem dan memperkuat identitas, tata kelola, aplikasi, dan koordinasi ekonomi di seluruh Web3. Kita akan ambil poin-poin penting saja dari project Interlink yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus ketahui tentang rantai Interlink. Pada bukti kepribadian, seperti yang tadi awal-awal Bang Zah bahas, kalau misalnya BTC dia menggunakan Proof of Work, kalau ETH menggunakan Proof of Stake, kalau P-Network menggunakan Proof of Consensus. Nah, kalau di Interlink dia menggunakan Proof of Personhood atau mekanisme konsensus yang terbaru untuk memastikan yang makainya tuh manusia. Dan setiap manusia yang menggunakan Interlink, dia tidak bisa membuat akun duplikat karena yang dideteksi langsung adalah orangnya. Dari sistem ini, kekokohan proses verifikasi identitas yang bergantung pada teknologi biometrik. Interlink Chain menggabungkan NIST Facial Recognition teknologi, sertifikasi deteksi defect, menggunakan pengenalan wajah mutakhir dan algoritma deteksi keaktifan. Langkah-langkah ini dirancang untuk menahan upaya spoofing yang canggih seperti tayangan ulang video yang dicetak dengan 3G.
Nah, jadi dengan teknologi deteksi defect ini, kita tuh nggak mungkin bisa membuat banyak akun dengan metode apapun. Kalian mau pakai topeng yang dimirip-miripin ke manusia, atau kalian bikin video dengan berbeda ekspresi lalu kalian upload ulang untuk membuat akun yang baru, mereka bisa mendeteksi itu. Otomatis jaringan Interlink ini hanya akan digunakan oleh orang-orang yang memang menggunakan sesuai dengan standar Interlink. Kemudian, tulang punggung di rantai Interlink ini adalah manusia. Sebagaimana pada saat kita mendaftar, kita kan harus mendeteksi wajah kita yang kemudian diautentikasi melalui sistem ID Interlink. Setiap akun memiliki ID yang berbeda. Kemudian di sini ada insentif dan mekanisme reward. Yang pertama, hadiah penambangan. Setiap individu dapat membuat satu node manusia dan mendapatkan token dengan secara aktif menambang setiap 4 jam. Nah, ini yang kita bahas di video sebelumnya tentang cara penambangan ya. Partisipasi yang konsisten ini jauh lebih dari sekedar peluang token. Ini adalah tulang punggung operasi Interlink Network yang sempurna selama setiap sesi penambangan. Human Nodes melakukan tugas-tugas penting seperti memvalidasi transaksi, memastikan keakuratan dan legitimasi, dan menjaga jaringan dari potensi ancaman. Nah, jadi kita melakukan penambangan setiap 4 jam itu benar-benar bekerja untuk Interlink kawan-kawan ya. Kalau misalnya kita menambang, kita dapat rewardnya langsung diklaim. Kalau misalnya kita nggak ngeklaim, dia akan berlanjut kepada jam selanjutnya, tetapi dia tidak akan menumpuk. Interlink bertujuan untuk menjadi jaringan blockchain paling manusiawi. Katanya, mereka bercita-cita untuk menempa ekosistem Web3 di mana partisipasi manusia adalah landasan utama. Dengan menjangkar setiap interaksi ke Interlink ID yang diverifikasi, tujuannya antara lain adalah untuk menghindari bot, akun palsu yang selama ini mengikis kepercayaan pada sistem digital. Untuk materi-materi seperti ini, kita pelajari pelan-pelan aja. Next, kita lanjut ke masalah tokenomic. Interlink token adalah aset digital asli dari Interlink Network yang dirancang untuk menjadi token yang paling banyak didistribusikan dan dimiliki manusia. Tidak seperti cryptocurrency tradisional dan bahkan Bitcoin yang menguntungkan mereka yang memiliki modal awal atau perangkat keras penambangan. Ya, seperti yang kita ketahui kalau BTC dulu siapa yang gede modalnya, ya dia yang paling banyak dapat. Tetapi Interlink token diperoleh secara eksklusif oleh manusia nyata dan terverifikasi melalui bukti kepribadian. Satu orang itu hanya memiliki satu node dan satu kesempatan untuk berpartisipasi. Tidak ada rig, tidak ada bot, dan tidak ada manipulasi. Kalau dulu Bitcoin membuktikan kekuatannya melalui komputasi, Interlink token membuktikan melalui kemanusiaan. Dengan visi untuk onboard 1 miliar orang, Interlink bertujuan untuk menjadi cryptocurrency yang paling terdesentralisasi dalam hal distribusi. Menyalakan tata kelola, aplikasi, dan ekonomi reputasi on-chain. Nah, ini perkenalan tentang Interlink. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tuh tujuan dan fungsi Interlink, sekarang kita mau tahu tentang alokasinya. Jika kita lihat pada bagian ini, total supply koin Interlink ini nanti jumlahnya adalah 10 miliar koin. Dan dari 10 miliar koin ini dibagi menjadi 50% untuk komunitas, 3% untuk liquidity, call-nya ada 1%, public sale-nya ada 1%, untuk investor ada 10%, private investor 10%, development team itu 10%, dan backer itu 5%. Serta untuk ekosistem itu 10%. Artinya, jika untuk komunitas itu hanya ada 50%, artinya hanya ada 5 miliar koin yang akan terbagi nanti kepada penambang sesuai dengan hasil pertambangan mereka. Saat ini, Interlink sudah ditambang oleh 1 juta orang dalam kurun waktu yang cukup singkat. Mungkin 2, 3, atau 5 bulan ke depan, tidak mustahil Interlink ini akan digarap oleh 10 miliar orang. Hal itu tentu berdampak dengan sistem pembagian 50% nanti. Semakin banyak pengguna, maka akan semakin besar cara convertnya. Ya, kita berharap untuk sistem convertnya 1:1, tetapi nggak mustahil juga bisa 10:1 dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang membuat sebuah aset kripto itu berharga adalah utilitasnya, fungsi atau pondasi ekonomi. Lalu bagaimana dengan Interlink? Interlink berfungsi sebagai pondasi ekonomi dari jaringan manusia terdesentralisasi, menyediakan utilitas nyata di seluruh blockchain, aplikasi mini, dan program pengguna global. Yang pertama, tujuan mereka adalah utilitasnya adalah biaya gas dan transaksi. Semua transaksi di Interlink termasuk transfer aset, verifikasi kredensial, dan eksekusi kontrak cerdas memerlukan Interlink token sebagai biaya gas asli. Jadi kalau misalnya suatu hari nanti teman-teman mau mengirim koin Interlinknya dari sebuah wallet ke wallet lain,
itu pasti terkenakan gas fee koin Interlink-nya juga. Otomatis itu akan mendongkrak utilitas dari project Interlink sendiri. Semakin banyak transaksi, maka akan semakin banyak gas fee dan koin akan terus semakin langka. Yang kedua, utilitas dari Interlink adalah pembayaran untuk layanan premium. Misalnya untuk pengikatan paspor berkemampuan NFC, peningkatan ID nasional, atau untuk membuka utilitas berbasis identitas khusus dalam ekosistem. Dan ini jelas lebih rasional dan masuk akal ketimbang hanya iming-iming pada beberapa proyek yang lainnya. Kemudian, utilitas mereka juga akan memberikan pembayaran yang real untuk digunakan di dalam dunia melalui kartu Interlink. Interlink token dapat dikaitkan dengan kartu Interlink, memungkinkan pembayaran global yang mulus di jutaan pedagang yang didukung oleh Visa atau Mastercard. Jadi Interlink sendiri nih yang menyatakan bahwa mereka akan mengeluarkan suatu kartu yang nanti ada kaitan dengan Visa atau Mastercard dan beberapa utilitas lainnya. Terakhir yang tak kalah penting adalah roadmap. Seperti apa sih peta jalan project Interlink ini ke depan? Kapan listing? Kapan bla bla blanya? Yuk kita simak di bagian roadmap. Untuk peta jalan kerja 5 tahun ke depan, mereka telah menyiapkan sebuah peta jalan yang tentunya dengan peta jalan semua pekerjaan itu akan selesai secara bertahap. Pada tahun 2025 ini memastikan infrastruktur scalable mampu mendukung puluhan juta pengguna secara global. Interlink ID, Interlink Apps, Interlink Chain, Interlink SDK, dan Interlink Wallet. Yang saya sebutkan barusan, yang belum dirilis itu tinggal Interlink Wallet. Kayaknya Interlink Wallet tinggal menunggu waktu. Soalnya investor-investornya Interlink itu udah melakukan uji coba wallet. Tinggal kita menunggu kapan wallet Interlink ini bakal dipublikasikan. Kemudian ada pelatihan dan penyebaran model AI, lalu akuisisi pengguna global. Mereka berkeinginan untuk segera mencapai 10 juta pengguna manusia yang terverifikasi penuh di dalam 2025 ini. Sekarang bulan Mei udah dapat 1 juta pengguna. Kayaknya sampai Desember nanti itu bisa goal untuk ke 10 juta pengguna. Dan ada ekspansi token Interlink atau mereka ingin berhasil daftarkan Interlink token ini di bursa terpusat global terkemuka di CEX. Lalu mereka meningkatkan likuiditas, aksesibilitas, dan jangkauan ekosistem. Jadi info listingnya di 2025 ini. Tentunya hal ini adalah hak mutlak dari developernya Interlink. Semoga mereka bisa memenuhi janji mereka sesuai dengan white paper-nya. Kemudian di sini ada Interlink Card atau kartu Interlink. Sebenarnya ini belum diluncurkan tetapi mereka udah ngasih kisi-kisi di mana kartu Interlink nanti itu bisa melakukan pembayaran dan langsung terverifikasi. Lalu para pengguna kartu Interlink Card ini dipegang secara gratis, nggak ada potongan biaya bulanan atau tahunan layaknya kartu-kartu bank. Di dalam kartu Interlink nanti kita juga bisa mengaktifkan yang namanya paspor dengan NFC. Kita juga bisa mengaktifkan ID nasional, SIM, KYC tingkat usia, atau yurisdiksi yang semuanya nanti bisa jadi satu dalam sebuah Interlink Card. Sebenarnya masih banyak banget yang harus kita bahas mengenai project Interlink ini dan menurut saya pribadi project Interlink ini sangat menarik kawan-kawan ya. Kita tinggal menunggu waktu aja apalagi diinfokan katanya listingnya tuh di kuartal 3 2025 ini. Informasi selanjutnya bakal gue update lagi di video selanjutnya karena kalau kita bahas sekarang semuanya bakal kepanjangan banget nih videonya. Semoga bermanfaat, terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.